Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fajar Fatahillah Channel, channel yang berisi review buku, motivasi, inspirasi, booktuber Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan mereview sekilas buku tentang buku yang berjudul sangat menarik, Habiskan Saja Gajimu, yang ditulis oleh Ahmad Ghazali. Seperti apa bukunya, isinya, dan penasaran? Jangan lupa tonton terus sampai habis. Ini dia, Habiskan Saja Gajimu, Ahmad Ghazali. Tentang penulis ini bernama Ahmad Ghazali, seorang financial planner yang telah banyak berkecimpung di dunia keuangan, baik itu keuangan konvensional maupun syariah. Telah banyak menangani berbagai macam klien dalam berkonsultasi tentang keuangan selama lebih dari sekitar 10 tahun. Kemudian beliau juga mendirikan Zelt Consulting dengan motonya setiap orang memiliki golden opportunity untuk bisa sejahtera. Cover bukunya sangat minimalis, berwarna latar putih dengan tulisan yang tulisannya cukup menarik gitu ya. Habiskan saja gajimu. Jadi dari kelihatan pertama sudah ingin membacanya. Kemudian juga berisi 174 halaman dengan gaya bahasa yang tidak menggurui, lebih ke bagaimana sang penulis ini ingin mengubah mindset kita dalam hal keuangan gitu ya. Ingin bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan lebih baik. Jadi lebih kepada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita lebih komunikatif gitu ya. Buku ini sangat cocok untuk pasangan-pasangan muda ataupun yang sudah lama berumah tangga, tentang bagaimana cara mengatur keuangan yang baik agar tidak menghabiskan dengan sia-sia, tapi bisa bermanfaat dan bahkan bisa saving dengan lebih banyak. Buku ini diawali dengan sebuah kalimat yang sangat menyita perhatian, yaitu menyisakan gaji adalah cara mengatur keuangan yang menyakitkan dan tidak efektif. Menghabiskannya akan lebih efektif dan tentunya menyenangkan. Sebuah pernyataan yang membuat kita tergelitik, kok bisa kita harus menghabiskan gaji, dan kenapa mengatur keuangan itu menyakitkan dan tidak efektif. Nah, di buku ini semua dijelaskan dengan sangat baik oleh sang penulis karena pengalaman beliau di bidang keuangan. Di buku ini juga terdiri dari beberapa bab. Ada yang pertama ini bab 1 tentang atur uangmu sebelum uang mengatur hidupmu. Kemudian bab berikutnya adalah jangan sisakan gajimu, habiskan saja. Dan yang ketiga ini yang akan dibahas banyak tentang habiskan uang di jalan yang benar. Jadi bab pertama itu adalah bagaimana sang penulis ingin mengubah mindset tentang kita harus bisa mengatur uang sebelum uang yang mengatur hidup kita. Kita harus bisa membuat mindset gitu ya, bahwa kita bisa mengelola uang dengan baik berapapun itu gitu ya, berapapun nominalnya. Kemudian bab kedua ini juga diberikan sebuah pertanyaan dan contoh-contoh tentang bagaimana kita jangan menyisakan gaji tapi habiskan saja. Ya, ada 2 contoh di sini, bagaimana ada contoh yang dia menghabiskan dengan tidak efektif sehingga sia-sia ataupun malah kekurangan. Yang kedua adalah bagaimana menghabiskannya dengan benar. Bagaimana caranya akan dibahas di bab 3 tentang habiskan uang di jalan yang benar. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana kita bisa menghabiskan uang di jalan yang benar dengan 4 sistem pengeluaran. Yang pertama adalah pengeluaran sosial, itu seperti zakat, sedekah, berderma. Kemudian pengeluaran cicilan atau utang, yaitu seperti misalnya KPR atau cicilan motor, KPR rumah. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran yang shopping, kebutuhan rumah tangga.
ya seperti makan, transportasi, pulsa dan sebagainya. Yang keempat terakhir adalah pengeluaran saving atau simpanan, begitu menabung, asuransi, aset rumah, kendaraan, kesehatan dan sebagainya. Nah, dari 4 pengeluaran ini sang penulis juga membuat sebuah urutan prioritas. Jadi yang mana sih yang harus ditentukan di awal ya, ketika pertama gajian tuh yang pertama harus ditentukan tuh apa. Nah, keempat pengeluaran tadi itu di buku ini akan dijelaskan tentang skala prioritas yang harus dilakukan. Di sini disampaikan yang pertama adalah pengeluaran sosial, yaitu zakat, itu adalah wajib bagi umat Islam. Kemudian cicilan atau utang itu juga wajib karena risikonya kalau tidak dikeluarkan akan menghadapi debt collector atau akan dikejar-kejar oleh bank. Kemudian yang ketiga adalah saving. Itu urutan yang ketiga adalah saving, itu tabungan, baik itu tabungan sekolah, tabungan asuransi rumah, asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu juga penting karena itu untuk investasi masa depan. Dan yang terakhir adalah biaya hidup, karena biaya hidup ini menurut buku ini adalah biaya yang fleksibel. Dia bisa diatur-atur sesuai dengan kita mau gitu ya, apa akan dikurangi atau ditambahi, karena seperti biaya makan itu bisa dikurangi gitu ya, atau biaya-biaya pulsa, transportasi dan sebagainya. Nah, itu sekilas inti dari buku ini. Selebihnya teman-teman bisa baca, bisa cari di toko-toko buku, karena ini meskipun kecil bukunya tapi isinya lumayan sangat berbobot dan membuat kita jadi tahu gitu ya. Jadi lebih mudah mengatur keuangan dengan bijak dan efektif. Demikian sekilas buku tentang Habiskan Saja Gajimu. Semoga bisa bermanfaat, bisa membuat teman-teman terbuka dan menjadi penasaran ingin membaca lebih dalam lagi buku ini. Dan buat yang sudah like, sudah share, sudah komen, sudah subscribe, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga bisa terus berkembang channel ini dalam memajukan pendidikan literasi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya Fajar Fatahillah, Booktuber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.